Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal mengenai analisis pengaruh komunikasi politik pada media sosial terhadap keberhasilan branding calon legislatif. Berikut merupakan bagian dari tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Pada penjelasan akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian bab 2 terdiri dari kajian teori, ketertarikan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis. Pada bab 3 akan terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, data penelitian, definisi operasional, dan terakhir metode analisis data. Bab 1. Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia tergolong sangat meriah dan mendapat antusias yang cukup tinggi dari masyarakat. Hal ini terlihat dengan partisipasi masyarakat yang menyentuh angka 75% pemilih dari jumlah DPT seluruh Indonesia. Angka partisipasi yang cukup tinggi tersebut memberikan daya tarik tersendiri bagi para calon pemimpin. Meski demikian, sikap kritis dan rasa ingin tahu masyarakat juga semakin berkembang. Persebaran informasi yang semakin mudah dan tanpa batas ruang serta waktu memberi peluang masyarakat untuk menilai segala sesuatu yang berkaitan dengan politik menggunakan sudut pandang yang berbeda. Kemampuan calon pemimpin dalam menyampaikan informasi terkait visi misi hingga sosok yang akan maju dalam pemilu sangat mempengaruhi arah dukungan hingga perolehan suara dari masyarakat. Dalam pembahasan ini, permasalahan yang akan diangkat adalah pencalonan pada anggota legislatif. Di Indonesia terdapat tiga lembaga legislatif, yaitu DPD, DPR, dan MPR. Pemilihan anggota legislatif pada tahun 2024 diberitakan akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi calon yang akan maju di pemilihan legislatif. Komunikasi politik menjadi jalur utama dalam memenangkan pandangan dan hati masyarakat. Komunikasi politik pun dapat dengan mudah dilakukan dan diakses oleh berbagai pihak menggunakan media sosial. Dengan memanfaatkan hal tersebut, peluang kemenangan calon anggota legislatif akan semakin besar. Adapun pokok permasalahan yang diangkat pada tulisan tersebut ini yaitu analisis pengaruh komunikasi politik pada media sosial terhadap keberhasilan branding calon legislatif. Adapun perumusan masalah yang akan diangkat, yang pertama, bagaimana cara calon legislatif bisa mengenalkan diri kepada publik secara efektif melalui berbagai kanal. Kemudian, bagaimana para calon legislatif membranding diri di media sosial. Selanjutnya, bagaimana para calon legislatif membuat konten dan mengemasnya dan membuat netizen tertarik. Yang keempat, bagaimana para calon legislatif memilih isu kampanye yang menjadi perhatian. Kemudian, bagaimana cara calon legislatif membuat tim komunikasi yang tangguh. Tujuan dari penelitian yaitu cara para calon legislatif bisa mengenalkan diri kepada publik secara efektif melalui berbagai kanal. Kemudian mengetahui tahapan para calon legislatif membranding diri di media sosial. Selanjutnya, cara para calon legislatif membuat konten dan pengemasannya, serta membuat netizen tertarik. Kemudian fokus para calon legislatif memilih isu kampanye yang menjadi perhatian. Dan yang terakhir, cara para calon legislatif membuat tim komunikasi yang tangguh. Adapun manfaat dari penelitian yaitu karya tulis ini diharapkan bermanfaat pada calon legislatif yang akan mengikuti pemilu 2024 dan seterusnya. Kemudian akademisi sebagai referensi tambahan pada pandangan individu, masyarakat umum, dan penulisan dalam penyelesaian tugas perkuliahan PJJ Komunikasi pada pelajaran metode penelitian kuantitatif di Universitas Cyber Asia. Adapun kajian teori yang digunakan yaitu pertama, komunikasi politik. Komunikasi dapat diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan pengertian politik yaitu suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga pemerintahan. Menurut McNeil, komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencari tujuan tertentu, tetapi juga komunikasi dapat ditujukan pada para politisi oleh pemilih dan kolumnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka, sebagaimana terdapat pada berita, editorial, dan bentuk diskusi politik media lainnya. Komunikasi politik berarti adanya bentuk pertukaran pesan terkait politik dari aktor politik dan pihak terkait lainnya, sehingga berhubungan dengan masyarakat pada umumnya.
Kemudian terdapat pencitraan, di mana pengertiannya itu upaya mendapatkan kepercayaan yang dilandasi dengan kemampuan kinerja dan penampilan perorangan yang simpatik, peduli terhadap masalah sosial, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Pencitraan adalah bagian dari dunia politik telah dimulai sejak tahun 2004. Dengan berlakunya pemilihan kepala negara secara langsung oleh rakyat, peranan opini publik pada politik sangat strategis dalam mempengaruhi perpolitikan negara berdemokrasi. Hal ini dikarenakan opini publik merupakan kekuatan politik yang sangat penting. Pencitraan yang dilakukan tokoh politik akan memberikan pandangan tersendiri dari masyarakat terhadap yang bersangkutan dan berlanjut pada potensi ketertarikan masyarakat untuk memilih pihak tersebut. Kemudian sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi secara online yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbanyak ketiga di dunia dengan jumlah mencapai 191 juta pengguna. Persebaran informasi dapat dengan cepat beredar melalui media sosial. Menggunakan media sosial juga memiliki pengaruh dalam dunia politik, khususnya dalam mengenalkan calon serta visi dan misi calon yang akan mengikuti dunia perpolitikan. Masyarakat semakin mudah untuk mengetahui karakter dan nilai dari parpol serta tokoh tersebut. Kemudian terdapat calon legislatif. Calon legislatif di mana legislatif sendiri adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau meneruskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator yang berisi DPD, DPR, dan MPR. Tokoh yang maju dalam pencalonan legislatif sendiri dapat melalui partai politik tertentu. Indonesia sendiri akan mengadakan pemilihan calon legislatif pada tahun 2024 ini. Selanjutnya keterkaitan antar variabel. Terdapat dua variabel dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu variabel komunikasi politik pada media sosial sebagai variabel independen, serta keberhasilan branding calon legislatif sebagai variabel dependen. Peserta yang akan mengikuti pencalonan dalam pesta demokrasi memerlukan strategi dalam mengenalkan tokoh ke masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengenalkan melalui sosial media. Pastinya hal ini akan mempengaruhi pada elektabilitas dan perolehan dukungan saat pelaksanaan pemilihan. Kondisi ini tidak terlepas dari pembentukan citra dan opini masyarakat berdasarkan pengenalan melalui sosial media yang ada. Terdapat beberapa cara dan strategi dalam proses pengenalan tersebut. Yang pertama, pengenalan melalui kanal. Pengenalan melalui kanal salah satunya adalah menggunakan kanal tergolong cukup efisien, khususnya pertelevisian dan radio. Jangkauan dari televisi dan radio tergolong luas, termasuk ke daerah pedalaman. Pada umumnya, internet belum dapat menyentuh masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan tokoh ke masyarakat umum, khususnya pedesaan. Pengenalan terkait parpol dan calon yang diusung secara konsisten akan menghasilkan pandangan positif dari masyarakat. Periklanan secara audio dan visual juga memberikan dampak pada elektabilitas calon. Dengan demikian, persentase dukungan yang didapat dari masyarakat akan meningkat dan memberi potensi kemenangan. Kemudian ada branding melalui media sosial. Penggunaan media sosial sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, bukan hanya dari kaum milenial dan Gen Z, tetapi juga para orang tua. Kaum milenial dan Gen Z merupakan golongan yang dapat mendominasi dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini mengingat kaum milenial dan Gen Z masuk dalam usia produktif serta usia pilih, berdasarkan angka kelahiran generasi bonus demografi. Keaktifan calon dalam berkomunikasi mengenai visi dan misi diri dan parpol melalui media sosial akan menambah peluang dalam perolehan suara dari generasi muda. Hal ini mengingat masyarakat saat ini memiliki pandangan yang cukup kritis pada perpolitikan dan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat cenderung memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi terkait calon legislatif yang akan maju pada pemilihan. Kemudian pengemasan konten menarik. Pengemasan konten dan cara pandang dari calon legislatif masyarakat harus dilakukan dengan kreativitas yang tinggi. Angka persentase masyarakat yang tertarik pada membaca cukup rendah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas berupa audio dan visual dalam pelaksanaan branding. Fakta ini dapat dilihat dari adanya platform TikTok yang mengalami peningkatan pengguna dengan memfokuskan postingan menggunakan audio dan visual. Kemudian, pemanfaatan isu kampanye.
Pemanfaatan isu pada pelaksanaan kampanye memang sudah hal yang lumrah terjadi. Bagi kaum milenial dan Gen Z, permasalahan yang cukup menarik perhatian adalah terkait lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Calon legislatif dapat memanfaatkan dan mengangkat isu-isu terkait pada pelaksanaan kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, pembuatan tim komunikasi komunikasi calon. Pencalonan dalam pemilihan legislatif akan mengundang perhatian dari masyarakat, mulai dari pertanyaan, pernyataan, hingga dukungan penuh masyarakat pada tokoh tertentu. Tim komunikasi calon legislatif tergolong penting dan berpengaruh dalam pelaksanaan pengenalan calon. Dalam hal ini, tim komunikasi juga termasuk dalam tim relawan. Pengenalan calon dari parpol tidak dapat dilakukan dengan mudah oleh tokoh itu sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan peningkatan pandangan positif masyarakat pada calon yang akan maju. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan pelaksanaan penelitian. Yang pertama, judul penelitiannya itu pengaruh dan efektivitas penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi politik dalam membentuk opini publik yang ditulis oleh Haidir Fitra Siagian 2015 dengan hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh media sosial dalam upaya membentuk opini masyarakat sesuai dengan yang diinginkan pembuat berita. Kemudian yang kedua, pengaruh media sosial terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada organisasi ekstra kampus Persatuan Masyarakat Islam Indonesia Kabupaten Kutai Timur. Hasil menunjukkan pengaruh sosial media dalam upaya peningkatan partisipasi politik pada kalangan mahasiswa cukup berpengaruh. Hal ini dikarenakan penggunaan sosial media yang masif di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Selanjutnya, penelitian dengan judul Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan media sosial sebagai sarana inti masyarakat dalam mendapat gambaran dan pemahaman terkait politik dan tokoh yang berperan. Berikut kerangka penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan branding calon legislatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa konten yang disajikan, platform yang digunakan, dan kepercayaan masyarakat. Berikut merupakan gambarnya. Adapun hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dugaan semakin bagus dan unik konten yang disajikan, maka tingkat keberhasilan branding caleg akan semakin tinggi. Kemudian dugaan jenis platform yang digunakan dalam melaksanakan komunikasi politik sangat mempengaruhi dalam keberhasilan branding caleg. Selanjutnya diduga bahwa tingkat kepercayaan masyarakat mempengaruhi pada tingkat keberhasilan branding caleg. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang dilaksanakan, yang pertama yaitu studi kepustakaan, yaitu di mana kegiatan pengumpulan bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur terkait, serta publikasi lainnya yang layak dijadikan sebagai sumber penelitian. Kemudian, studi lapangan, yaitu pengumpulan data juga akan dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, penentuan objek penelitian dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat umum dengan rentang usia 17-50 tahun dan sudah memiliki hak pilih. Selain itu, objek yang diteliti merupakan pengguna sosial media aktif dan memiliki akun pribadi. Hal ini untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan. Adapun objek lain yang akan diteliti berdasarkan calon legislatif yang melakukan branding melalui sosial media. Kemudian, data penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama data kualitatif, di mana jenis data ini tidak terdiri dari angka dan tidak dapat dihitung. Perolehan data dapat melalui langkah survei terbuka pada masyarakat umum. Selanjutnya data kuantitatif. Jenis data ini dapat dinyatakan dengan angka dan dapat diperoleh dengan membagikan kuesioner ke objek yang diteliti. Dapat berasal dari masyarakat maupun sampel caleg. Sedangkan sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dapat secara langsung dari sumber penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung yang berasal dari literatur dan memberikan gambaran terkait politik dan sosial media. Populasi dan sampel. Pengertian dari populasi menurut Sugiono yaitu seluruh data yang menjadi perhatian dalam sumber suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota yang merepresentasikan populasi tersebut. Berikut merupakan cara untuk pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling, di mana sampel yang diambil dilakukan secara acak dan tidak berlandaskan kesetaraan dari lapisan masyarakat. Syarat dalam pengambilan sampel
tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan yang dimaksudkan yaitu masyarakat telah memiliki hak pilih dalam politik serta memiliki keaktifan dalam menggunakan sosial media. Dikarenakan jumlah populasi tidak dapat diketahui secara pasti, maka pengambilan jumlah sampel menggunakan rumus unknown population, di mana yang perlu diketahui yaitu jumlah sampel yang akan dicari. Selanjutnya, tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5%, di mana Z sama dengan 1,96. Kemudian mu, yaitu margin of error atau kesalahan maksimal yang bisa dikorelasi dengan nilai ketetapan 15% atau 0,5. Dari hasil tersebut, maka diperoleh jumlah sampel yaitu 42,68, yang dibulatkan menjadi 43. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan survei, studi literatur, dan survei dimaksud untuk mendapatkan pandangan umum dari masyarakat yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Untuk teknik observasi bertujuan untuk mendapat gambaran dari perilaku atau kejadian langsung yang berhubungan dengan tema penelitian, tanpa adanya interaksi langsung ke objek penelitian. Selanjutnya yaitu studi literatur, dilaksanakan untuk mengumpulkan data dokumentasi tertulis dan diperoleh dari sumber yang kredibel. Adapun definisi operasional, yang pertama, keberhasilan branding caleg, proses di mana masyarakat akan memberikan dukungan secara emosional maupun suara pada caleg yang melakukan branding. Indikatornya jumlah dukungan meningkat, jumlah pendukung di lapangan juga meningkat. Kemudian konten yang disajikan, yaitu isi dan tema yang diangkat dalam konten baik berupa kegiatan sosial hingga konten ringan yang digunakan caleg mempengaruhi keberhasilan branding. Adapun indikatornya, jumlah share konten, save, serta komentar positif mengalami peningkatan. Kemudian platform yang digunakan, pengaruh jenis media sosial atau platform yang digunakan dalam komunikasi politik mempengaruhi jangkauan masyarakat dalam branding caleg. Adapun indikatornya, jumlah pengikut sosial media meningkat, serta jumlah penonton dan like sosial media juga meningkat. Kemudian kepercayaan masyarakat, di mana mengindikasikan bahwa kepercayaan merupakan komponen fundamental dari strategi komunikasi politik melalui sosial media dalam menciptakan koneksi dengan masyarakat. Adapun indikatornya, caleg dapat dipercaya, caleg menunjukkan kepedulian pada masyarakat, serta caleg menepati janji kampanyenya. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, di mana pengertiannya yaitu analisis yang menguraikan tanggapan responden mengenai penerapan komunikasi politik melalui sosial media, dan upaya branding oleh caleg dengan menyebarkan kuesioner pada masyarakat umum sebagai sampel dalam penelitian. Selanjutnya yaitu skala Likert. Penetapan metode ini yaitu dengan memberikan pertanyaan pada responden terkait penelitian dan meminta responden untuk memberikan tanggapan dengan indikator skala Likert. Adapun tingkatan jawaban yang dimaksud, yang pertama, A tidak setuju diberi bobot 1, netral diberi bobot 2, dan setuju diberi bobot 3. Analisis statistik pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan jenis analisis regresi berganda. Penerapan regresi berganda dikarenakan terdapat variabel independen yang lebih dari satu yang mempengaruhi variabel dependen. Berikut merupakan daftar pustaka dari penyusunan proposal yang telah dilaksanakan. Demikian presentasi proposal, semoga bermanfaat dan terima kasih.